adalah sesuatu yang tidak bisa diidrok. Diidrok itu diketahui atau apa ya, disentuh oleh apa? Oleh pandangan mata, oleh pendengaran telinga, oleh rabaan, atau oleh apa namanya, ambe gitu. Ambe itu apa ya? Iya. Pokoknya tidak bisa diindra, itu namanya yang disebut dengan alam, apa, sesuatu yang gaib gitu. Atau juga yang tidak diketahui dengan pemikiran atau akal gitu ya. Contohnya gini, misalnya tentang hari kiamat. Hari kiamat itu kita nggak bisa menyimpulkan kapannya itu dengan akal gitu ya. Kita cuma tahu bahwa hari kiamat itu akan ada, akan terjadi, tapi kapannya itu adalah perkara yang gaib. Nah itu, bima ghaba anhum. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang membenarkan. Jadi ketika disebutkan perkara-perkara yang gaib, mereka itu membenarkan. Karena yang gaib ini diketahui dengan dua cara ya. Yang pertama dengan akli, dengan akal. Yang kedua dengan sam'i. Sam'i itu artinya berita. Atau beritanya dari siapa? Berita dari Rasulullah SAW. Sesuatu yang gaib yang diketahui dengan akal itu apa? Allah Subhanahu wa taala misal gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kan maha gaib, maha gaib. Tapi kita mengetahui adanya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Dari penemuan akal kita. Akal kita berpikir bahwa tidak mungkin ada ciptaan, kalau ada, nggak ada yang menciptakan. Kita melihat pohon gitu, kita melihat gunung, kita melihat langit, melihat bumi, melihat lautan dan lain sebagainya, dan bahkan melihat diri kita sendiri yang begini teratur gitu, mata di atas gitu, kaki di bawah gitu. Semua keteraturan ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, tidak mungkin. Nah, akal kemudian menemukan bahwa ada, pasti ada yang menciptakan. Nah, kesimpulan kita bahwa ada pencipta itu, meskipun kita tidak melihatnya, kita tidak mendengar suaranya, karena Allah berbeda dengan kita ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan dibayangkan Allah itu sesuatu yang menyerupai makhluk. Berbeda. Allah itu tidak bertempat dalam satu tempat. Jadi kalau orang bilang Allah itu di langit, itu akidah yang keliru. Gitu ya. Allah itu, kalau Allah di langit ya Allah itu berarti memerlukan tempat. Kalau Allah memerlukan tempat ya sama dengan kita makhluk dong kalau begitu. Kalau Allah sama dengan makhluk berarti Allah makhluk. Nah di sini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lalu bagaimana Allah dan seperti apa Allah, di mana Allah, kapan Allah dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu pertanyaan yang tidak perlu atau tidak boleh ditanyakan, karena kalau kita memikirkan itu semua justru nanti akan berujungnya justru kepada kekufuran. Yang kita yakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwas samiul basir. Allah itu ada dan berbeda dengan makhluk. Apa yang merupakan sifat makhluk itu tidak mungkin menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Meskipun ada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan innallaha stawa 'alal arasy, bahwa Allah itu bersemayam di atas arasy, atau ada ayat yang mengatakan yadullaha fawqa aydihim gitu.
yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Semuanya itu adalah ayat-ayat yang tidak boleh difahami langsung begitu saja. Berarti Allah itu punya tangan. Kalau dikatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Atau kalau dikatakan Allah itu bersemayam di atas aras, oh berarti Allah itu sekarang sedang di atas aras. Itu pemahaman yang keliru. Jadi ayat-ayat itu perlu pembahasan dulu yang panjang lebar ya. Seperti itu. Sekarang ginilah, kalau Allah Subhanahu wa taala katanya di atas aras, aras itu kan langit ketujuh ke atas lagi gitu. Udah paling tinggi gitu. Di tempat yang tinggi gitu. Lalu apa artinya bahwa Allah itu aqrabu ilaika min habbil warid? Dalam ayat yang lain Allah disebutkan itu lebih dekat kepadamu dari urat lehermu. Kalau Allah lebih dekat kepada kita bahkan dari urat leher kita, mengapa dikatakan Allah itu istawa alal arsy? Kan bingung kan? Kalau kita mau jawabnya seperti tadi bahwa Allah di atas aras, itu akan bingung bagaimana memahami ayat Allahu aqrabu min hablil warid gitu. Seperti itu. Tapi itu pembahasan yang inilah, bukan di sini, bukan di, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Yang jelas kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha gaib, termasuk ya sesuatu zat yang gaib, dan kita meyakininya meskipun kita tidak melihatnya dengan mata, mendengarnya dengan telinga dan seterusnya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sedangkan ayat-ayat tadi apa maknanya, serahkan saja kepada Allah. Kita tidak tahu gitu. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat tadi. Itu aja yang paling mudah itu. Itu jadi ada yang ditemukan dengan akal seperti tadi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditemukan perkara yang gaib itu dengan sam'i. Sam'i itu artinya berita. Sam'i itu artinya pendengaran. Jadi sesuatu yang kita dengar dari siapa? Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang itu ada di dalam Al-Qur'an atau ada di dalam disampaikan melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu. Contohnya tentang apa? Tentang ba'ats gitu. Ba'ats itu apa namanya? Kebangkitan. Kita kan kalau meninggal nanti semua akan dibangkitkan. Nah, kita tahu itu dari mana? Gitu. Kalau dari akal kan nggak bisa, nggak mungkin akal kita bisa menemukan atau sampai pada kesimpulan bahwa kita, oh nanti akan dibangkitkan. Gitu. Bukan dari akal kita tahu bahwa nanti akan dibangkitkan. Atau tentang surga, tentang neraka. Bukan dari akal kita tahu bahwa nanti ada surga, ada neraka. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa nanti masuk surga. Orang-orang kafir, orang-orang yang banyak maksiat nanti masuk neraka. Kita nggak tahu itu dari mana, dari akal kita, tapi dari siapa? Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, melalui pendengaran kita. Makanya disebutnya as-sam'i. Makanya dalam akidah itu, kalau kita nanti belajar tentang akidah, itu ada yang disebut dengan akidah sam'iyah. Akidah sam'iyah atau keyakinan-keyakinan yang berasal dari berita-berita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Misalnya tentang pembahasan tentang ba'ats, tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang haud itu apa? Telaga gitu ya. Tentang nikmat kubur dan azab kubur yang akan apa namanya dihadapi oleh manusia ketika dia meninggal. Kalau soleh tentunya nikmat kubur yang dia dapat. Kalau tidak soleh, maksiat di dunianya, nanti azab kubur yang didapat gitu. Nah itu adalah
perkara-perkara yang gaib. Jadi sekali lagi, yang gaib itu ada dua macam. Ada